adalah sistem-sistem untuk mengelola persediaan. Bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Kemudian kita akan mengamati kondisi persediaan dalam siklus pelayanan. Jadi persediaan bisa berupa barang dalam proses, barang jadi, barang baku, bahan pembantu, serta barang. Kebijakan mengenai sediaan. Menentukan banyaknya barang yang dipesan. 2. Menentukan kapan pesanan dilakukan. Menentukan banyaknya barang yang dipesan dan menggunakan kuantitas pesanan yang meminimkan biaya total maka disebut economic order quantity atau EOQ. Rumus biaya total SCB sama dengan biaya pemesanan tambah biaya penyimpanan sama dengan PD per kit ditambah CQ dibagi 2, di mana SC biaya total, P biaya pemesanan, B permintaan tahunan, I jumlah unit yang dipesan dalam setiap pemesanan, C biaya penyimpanan sediaan selama 1 tahun. 2. Menentukan kapan pesanan dilakukan. Berhubungan dengan titik pemesanan ROP, yaitu titik waktu di mana pesanan baru harus dilakukan atau setup dimulai. Rumusnya pre-order point dalam kurung tingkat pengguna kali waktu tunggu ditambah safety stock. Biaya sediaan. Satu, jika sedia merupakan barang yang dibeli dari pihak luar maka timbul biaya pemesanan dan biaya angkut. 2. Jika sedia merupakan barang yang dibeli dari pihak luar maka timbul biaya pemesanan dan biaya angkut. Dan biaya pemesanan yaitu biaya yang timbul dari pemesanan dan penerimaan pesanan. Satu, jika sedia merupakan barang yang dibeli dari pihak luar maka timbul biaya pemesanan dan biaya angkut. 2. Jika sedia merupakan barang yang dibeli dari pihak luar maka timbul biaya pemesanan dan biaya angkut. Dan biaya pemesanan yaitu biaya yang timbul dari pemesanan dan penerimaan pesanan. Biaya setup yaitu biaya menyiapkan peralatan dan fasilitas agar dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Manajemen sediaan tradisional. Pengertian manajemen sediaan tradisional. 1. Pendekatan tradisional menggunakan sediaan untuk mengelola trade-off antara biaya pemesanan, biaya setup dengan biaya penyimpanan. 2. Pendekatan tradisional menggunakan sediaan untuk mengelola trade-off antara biaya pemesanan, biaya setup dengan biaya penyimpanan. Meminimumkan biaya pemesanan atau setup mendorong besarnya alasan perusahaan mempertahankan tingkat sedia tertentu. Memperoleh keseimbangan antara biaya pemesanan atau biaya setup dengan biaya penyimpanan. 2. Mengatasi ketidakpastian permintaan dan memuaskan permintaan pelanggan. 3. Menghindari penutup fasilitas manufaktur. 4. Mengantisipasi ketidakandalan proses produksi. 5. Memanfaatkan diskon. Dan terakhir, menjaga-jaga terhadap kenaikan harga di masa yang akan. Manajemen sediaan JIT, just in time. Pengertian JIT. Suatu sistem yang mendorong produksi barang berdasarkan permintaan pada saat ini, bukan melalui mekanisme terjadwal yang didasarkan pada antisipasi atas suatu permintaan. Dengan kata lain, hanya memproduksi sesuatu yang diminta dan hanya sebesar kuantitas yang diminta. Konsep pemberian JIT. Tujuannya 1. Meningkatkan jumlah pemasok yang ikut JIT. 2. Mengurangi inventory. 3. Meredukasi overhead. Konsep pembelian JIT. Tujuannya 1.
meningkatkan jumlah pemasok yang ikut JIT. 2. Mengurangi inventory. Tujuannya 1. Meningkatkan jumlah pemasok yang ikut JIT. 2. Mengurangi inventory. 3. Meredukasi overhead. Konsepnya menuntut pemasok untuk mengirimkan bahan baku dan komponen produksi lainnya pada saat proses produksi akan dilaksanakan. Pasokan bahan harus dihubungi dengan produksi dan proses produksi dihubungkan dengan permintaan. Keterbatasan JIT. 1. Perlu waktu yang cukup lama untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan pemasok. 2. Pengurangan yang drastis terhadap peningkatan sehingga dapat menyebabkan beratnya arus kerja dan menimbulkan kapasitas yang tinggi antara karyawan. 3. Tidak adanya sediaan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul selama proses produksi. Perbedaan JIT dan tradisional. JIT kesediaan rendah sedangkan tradisional kesediaannya tinggi. 2. JIT memiliki sedikit pemasok sedangkan tradisional memiliki banyak pemasok. JIT menggunakan sistem sel manufaktur sedangkan tradisional menggunakan struktur piramid. JIT partisipasi karyawan tinggi sedangkan tradisional gaya manajemen bersifat supervisor. JIT gaya manajemen yang bersifat fasilitator sedangkan tradisional partisipasi karyawan rendah. Beberapa hal dasar terkait penerapan JIT di suatu perusahaan. Tata letak pabrik menganut sistem sel manufaktur, yaitu pengaturan mesin-mesin produksi untuk melakukan berbagai aktivitas produksi secara berurutan di mana setiap satu sel manufaktur biasanya menghasilkan suatu produk atau unit produk. 2. JIT tidak dapat diterapkan tanpa adanya komitmen terhadap total quality control yang senantiasa menuntut kesempurnaan kualitas serta usaha untuk menghasilkan desain dan proses produksi yang bebas produk dan tanpa rusak. 3. Karyawan yang bekerja dalam sel manufaktur dituntut melakukan berbagai macam